Fakta baru kematian satu keluarga di Glamping, Temanggung. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang ditemukan meninggal dunia di tenda Glamping, kawasan Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Polisi kini memeriksa sampel makanan barbeque yang ditemukan di lokasi karena korban diduga mengalami keracunan. Hingga saat ini penyebab pasti kematian masih menunggu hasil autopsi dan pemeriksaan laboratorium forensik. Berikut fakta baru kematian satu keluarga di Glamping, Temanggung. Mulut berbusa, polisi periksa makanan barbeque. Fakta baru kematian satu keluarga asal Semarang pada Rabu sore, yang terdiri atas 4 orang di dalam tenda Glamping Safari Taman Wisata Alam Posong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, kini tengah memasuki babak penyelidikan. Pihak kepolisian dari Polres Temanggung bersama tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah bergerak cepat dengan mengamankan sekaligus memeriksa sampel makanan barbeque yang ditemukan di dalam lokasi kejadian. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti indikasi awal terkait adanya dugaan keracunan, mengingat seluruh tubuh korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa tanpa adanya tanda-tanda kekerasan fisik. Para korban diketahui merupakan sepasang suami istri bernama Muhammad Ali Munawar, 52 tahun, dan Marfiroh, 43 tahun, serta kedua anak laki-laki mereka yang bernama Bagas Amar Hakiki, 21 tahun, dan Alvino Evan Hakim, 16 tahun. Keempatnya pertama kali ditemukan sudah tidak bernyawa ketika petugas Glamping mendatangi tenda mereka untuk mengingatkan waktu check out. Saat ditemukan, kondisi mulut para korban dalam keadaan berbusa, sedangkan situasi di dalam tenda dalam kondisi rapi. Hingga saat ini, penyebab pasti meninggalnya keluarga tersebut masih diselidiki oleh Polres Temanggung dan proses autopsi tengah dilakukan di RSUD Temanggung. Kronologi penemuan jasad korban. Mengenai kronologi kejadian, satu keluarga tersebut awalnya berangkat dari Semarang menggunakan mobil Honda Jazz RS berwarna putih dengan nomor polisi H1609PT. Setibanya di tempat camping, petugas mengarahkan mereka menuju tenda yang telah dipesan pada Selasa malam 26 Mei 2026. Keesokan harinya, petugas sempat mengantarkan sarapan sekitar pukul 9 WIB, namun sama sekali tidak mendapatkan respons dari dalam tenda. Kasat Reskrim Polres Temanggung Ibtu I Komang Mahindra D. Putra menjelaskan tahapan setelahnya. Kemudian, sekitar pukul 11.30, saksi datang kembali ke tenda untuk melakukan bersih-bersih karena sudah mendekati waktu check out dan menyapa dari luar, namun tidak ada jawaban, kata Komang mengutip tribunjateng.com. Lantaran satu keluarga itu tak kunjung melakukan check out hingga sore hari, petugas akhirnya memutuskan untuk membuka paksa tenda sekitar pukul 15.45 WIB dan langsung menemukan mereka dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pihak kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan proses olah tempat kejadian perkara telah selesai dilakukan. Hasil kami masih lakukan analisis sebagai bagian dari penyelidikan, kata Artanto pada Kamis 28 Mei. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Temanggung Ibtu I Komang Mahindra D. Putra mengungkapkan di dalam tenda korban ditemukan makanan barbeque yang dibawa dari luar area tempat wisata. Namun polisi tidak ingin berspekulasi dini mengenai penyebab kematian. Untuk dugaan pasti penyebab kematian kami belum berani mengonfirmasi karena saat ini proses autopsi masih berjalan. Begitu juga dengan pemeriksaan sampel makanan di laboratorium forensik Polda Jateng, kata Komang. Penyidik sejauh ini tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Sebanyak 4 orang saksi juga telah diperiksa untuk melengkapi proses penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan unit Inafis dan tim medis dari Puskesmas Kedung, kondisi di dalam tenda atau camping tersebut memang terpantau rapi. Hingga saat ini, pihak keluarga besar mengaku belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab utama kematian 4 anggota keluarganya tersebut. Adik sepupu Ali Munawar, Muhammad Khairuddin, 50 tahun, mengonfirmasi berdasarkan informasi awal yang diterima pihak keluarga saat mendatangi Temanggung, para korban diduga kuat mengalami keracunan. Meski demikian, pihak keluarga menegaskan tetap ingin menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan resmi dari pihak rumah sakit serta kepolisian. Saya dapat kabar meninggal tadi malam jam 22.
Saudara Bembusi atau berembuk atau berkunjung ke tempat saya. Informasi yang saya dengar katanya keracunan, tapi untuk menyatakan keracunan atau tidak dari pihak rumah sakit nanti. Jelasnya pada Kamis 28 Mei. Ini lagi diotopsi. Nanti pihak rumah sakit dan kepolisian yang tahu persis keracunan atau tidak. Lanjut Fairudin. Senada dengan Fairudin, adik dari Marviroh, Ashadi menyatakan kabar mengenai dugaan keracunan baru ia dengar setelah salah satu anggota keluarga tiba di Temanggung, sehingga kepastian penyebabnya belum bisa disimpulkan. Keluarga datang ke sana katanya keracunan, tapi keracunan apa belum tahu, katanya. Ashadi juga mengungkapkan sebuah cerita pilu, di mana sehari sebelum kejadian, beberapa adiknya sempat berkumpul di rumahnya. Namun, Muhammad Ali Munawar dan keluarganya tidak bisa ikut bergabung lantaran sudah berencana untuk pergi berlibur. Kemarin adik-adik pada main ke tempat saya, dia nggak ikut, katanya mau jalan-jalan, tapi nggak bilang mau kemana, ucap Ashadi. Terkait prosesi pemakaman sudah disiapkan oleh pihak keluarga di Desa Kebumen, Kecamatan Ambarawa. Keluarga yang bernasib tragis ini tercatat sebagai warga RT 04 RW 08 Dusun Bendosari, Desa Kebumen, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ketika keempat jenazah belum tiba dari rumah sakit, para pelayat yang terdiri atas tetangga, sahabat, rekan, hingga kawan sekolah korban sudah memadati rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Di mata kerabat dan rekan-rekannya, sang kepala keluarga, Ali Munawar, dikenal sebagai sosok yang sangat murah hati dan akrab dengan lingkungan sekitar. Muhammad Fairudin selaku adik sepupu Ali Munawar menceritakan sehari menjelang perayaan Idul Adha, kakaknya sempat menyerahkan hewan kurban. Jadi sebelum pergi sempat menyerahkan 1 ekor kambing kurban untuk musola di lingkungan Bendosari, kata Fairudin di rumah duka. Menurut penuturan warga setempat, Ali Munawar dan keluarganya dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan ramah. Meskipun tinggal menetap di tempat lain, tepatnya di lingkungan RT 01 RW 03 Temanggungan, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, mereka rutin mendatangi Dusun Bendosari seminggu sekali guna menengok kebun anggur dan alpukat miliknya. Di Ambarawa, Ali Munawar bersama sang istri, Marviroh, sehari-harinya mengurus toko pakaian sekaligus mengelola kebun buah di Dusun Bendosari tersebut. Pihak keluarga juga merasa sangat kehilangan atas kepergian kedua anak korban yang memiliki masa depan cerah. Ashadi selaku adik dari Marviroh menyebutkan anak sulung korban, Bagas Amar Hakiki, merupakan mahasiswa jurusan sastra Prancis di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Skripsinya hampir selesai dan Bagas juga menargetkan bisa ikut wisuda UGM pada bulan Agustus nanti, tapi Allah berkehendak dalam musibah bersama keluarganya tersebut, kata Ashadi. Sementara itu, sang adik Alvino Evan Hakim dikenal berprestasi di bidang olahraga. Ia merupakan salah satu atlet muda di pengurus kabupaten atau Pemkab Taekwondo Indonesia Kabupaten Semarang. Peristiwa gelembung maut bukanlah pertama kali terjadi. Buktinya terjadi pada Oktober 2025 di Sumatera Barat. Akhir tragis pengantin baru, bulan madu berujung maut, istri tewas dan suami kritis. Dan berikut kejadian naas ini terjadi. Kejadian tragis menimpa pasangan pengantin baru yang baru saja menikah. Pasangan pengantin baru yang tengah berbahagia saat bulan madu malah berakhir tragis. Bulan madu sepasang suami istri di Sumatera Barat berujung maut. Sang istri, Cindy, 28 tahun, ditemukan tewas di sebuah penginapan di Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumandi, Kabupaten Solok pada Kamis 9 Oktober 2025. Sementara itu, sang suami, Gilang, 28 tahun, tak sadarkan diri dalam kondisi kritis dilarikan ke rumah sakit. Keduanya diketahui baru menikah dan berbulan madu di sebuah penginapan di daerah itu. Kapolres Solok AKBP Agung Pranajaya mengatakan kepolisian masih menunggu hasil visum jenazah korban. Agung menyebutkan polisi telah mensterilkan TKP dengan memasang garis polisi di penginapan tersebut.
Polisi mengungkap kronologi kasus bulan madu sepasang suami istri yang berujung maut di sebuah penginapan di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Kamis 9 Oktober 2025. Kapolsek Lembah Gumanti AKP Barata Rahmat Sukarsi menyebutkan peristiwa berawal saat Pasutri itu masuk ke penginapan pada Rabu 8 Oktober siang. Pasutri asal Padang itu kemudian menginap hingga Kamis 9 Oktober 2025 pagi ketika pelayan datang mengantarkan sarapan pagi. Saat pelayan mau mengantarkan sarapan pagi, Pasutri itu masih merespon atau menyahut kedatangan pelayan, kata Barata. Namun saat itu sarapan belum sempat diberikan karena Pasutri tersebut sedang mandi. Setelah pelayan itu kembali dan mau mengantarkan sarapan, Pasutri tersebut tidak lagi merespons. Saat pelayan datang untuk kedua kalinya, Pasutri itu tidak lagi menyahut, kata Barata. Kemudian pelayan itu memberitahu rekan lainnya, lalu mereka masuk dengan dibuka paksa. Mereka menemukan kedua Pasutri tersebut sedang tergeletak di lantai kamar mandi. Kemudian kedua korban dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Di Puskesmas itu, sang istri Cindy 28 tahun dinyatakan meninggal dunia. Adapun suami Gilang dirujuk ke RSUD Arosuka dengan kondisi kritis. Sementara itu, Kapolsek Lembah Gumanti AKP Barata Rahmat Sukarsi menyatakan dari hasil pemeriksaan visum luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pihaknya masih menyelidiki kasus itu terkait penyebab kematian. Ada dugaan karena keracunan gas dari pemanas air mandi, tetapi polisi belum memastikannya. Pihak keluarga Cindy, istri yang tewas di kamar mandi sebuah penginapan di Solok, mengurungkan niat untuk dilakukan otopsi. Barata menyebutkan dari hasil visum luar yang dilakukan dokter disimpulkan tidak ditemukan kekerasan. Namun untuk memastikan penyebab kematian dibutuhkan otopsi. Benar-benar menyedihkan ya. Semoga peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Cuh. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.